Assalamualaikum semuanya, selamat datang di Cerita Ainun. Setelah Ayu mengetahui semuanya, apakah yang akan dia lakukan? Bagaimanakah rencana dia berikutnya? Lalu, bagaimana dengan Rahman? Yuk, kita simak di episode terakhir ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nyalakan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya. Tulis di kolom komentar, menurut kalian, apakah Ayu harus memaafkan masa lalunya? Yuk, langsung saja kita ke kisahnya. Matahari bersinar terik saat Ayu melangkah melewati jalanan kampung yang dulu begitu akrab baginya. Kini semuanya terasa berbeda. Rumah-rumah masih sama, orang-orang masih ramah, tapi ada sesuatu yang membuat hatinya terasa berat kenyataan bahwa ia bukan lagi bagian dari kehidupan yang dulu ia perjuangkan. Hari itu, Ayu harus mengantarkan Riko ke rumah Rahman. Anaknya ingin bertemu ayahnya, dan meskipun hatinya berat, Ayu tak ingin menghalangi. Saat berdiri di depan pagar rumah Rahman, Ayu menatap bangunan itu lama. Rumah yang dulu mereka bangun bersama. Setiap bata, setiap sudutnya menyimpan kenangan, tapi kini ada perempuan lain yang menghuninya. Pintu terbuka, dan seorang perempuan muda muncul di ambang pintu. Wajahnya cantik, dengan senyum ramah yang terasa begitu menyakitkan bagi Ayu. "Ayu, silakan masuk," kata perempuan itu dengan suara lembut. Ayu terdiam sejenak sebelum menggeleng pelan. "Tidak usah, aku hanya mengantar Riko." Dari dalam rumah, terdengar suara tawa anak kecil dan Rahman yang berbicara hangat. Saat sosoknya muncul di ruang tamu, Ayu melihatnya menggendong seorang bayi anak dari pernikahan barunya. Dunia Ayu seakan berhenti. Rahman menoleh dan tampak sedikit terkejut melihat Ayu. Ada rasa bersalah yang tersirat di wajahnya. Tapi itu tidak cukup untuk menghapus sakit yang kembali menggores hati Ayu. "Bu, aku masuk dulu ya." Suara kecil Riko menyadarkan Ayu dari lamunannya. Ia menunduk, membelai kepala anaknya, lalu tersenyum tipis. "Iya nak, hati-hati ya." Saat Riko masuk ke dalam, Ayu berbalik. Melangkah pergi secepat mungkin sebelum air matanya jatuh. Malam itu, Ayu duduk di teras rumahnya, menatap langit tanpa benar-benar melihatnya. Lestari datang tanpa perlu dipanggil, seakan tahu sahabatnya butuh seseorang untuk mendengarkan. "Kamu ketemu Rahman tadi?" tanya Lestari pelan. Ayu mengangguk. "Aku lihat dia bersama istri barunya. Mereka kelihatan bahagia. Aku juga lihat anak mereka." Lestari terdiam. Ia tahu ini pasti menyakitkan bagi Ayu. "Aku pikir aku sudah cukup kuat," lanjut Ayu dengan suara gemetar. "Tapi ternyata rasanya masih sesakit ini. Aku masih merasa seperti orang asing di hidupku sendiri." Lestari meraih tangan Ayu, menggenggamnya erat. "Waktu yang kamu butuhkan mungkin lebih lama dari yang kamu kira. Tapi itu tidak apa-apa, Ayu. Kamu manusia, wajar kalau masih merasa sakit." Ayu menghela napas panjang. "Aku hanya ingin melupakan semuanya. Tapi setiap sudut kampung ini, setiap orang yang bertanya tentang aku dan Rahman, semuanya membuat luka itu terbuka lagi." Lestari tersenyum tipis. "Kalau begitu, mungkin kamu tidak perlu melupakan. Kamu hanya perlu belajar hidup dengan kenyataan itu tanpa membiarkannya menghancurkanmu." Ayu terdiam lama, membiarkan kata-kata Lestari meresap ke dalam pikirannya. Mungkin benar. Mungkin ia tidak perlu melupakan, hanya perlu berdamai dengan luka yang masih menganga. Pagi itu, Ayu berdiri di depan kios kecil yang baru saja selesai direnovasi. Warung sederhana itu mungkin tidak sebesar toko-toko di kota, tetapi baginya ini lebih dari sekadar tempat berdagang. Ini adalah simbol kebangkitannya. Dengan sisa uang hasil kerja keras di luar negeri, ia memutuskan membuka usaha sendiri, membangun kehidupan baru dari nol. Tangannya menyusuri papan nama di atas kios yang bertuliskan Warung Ayu dengan hati yang berdebar. Dahulu, ia bermimpi membangun rumah tangga yang bahagia bersama Rahman. Namun kini, ia tahu, kebahagiaan harus ia ciptakan sendiri, bukan bergantung pada orang lain. Lestari datang membawa 2 gelas es teh, senyumnya lebar seperti biasanya.
Nah, sebelum warungnya buka, minum dulu biar semangat. Ayu tertawa kecil dan menerima gelas itu. Terima kasih, Tar. Aku masih nggak percaya akhirnya aku mulai usaha sendiri. Lestari menatap warung kecil itu dengan kagum. Dan lihat sekarang, kamu bukan hanya mulai, tapi sudah selangkah lebih maju. Ini bukti kalau kamu bisa bangkit. Ayu menarik napas panjang, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Aku hanya ingin hidup mandiri. Aku nggak mau lagi bergantung pada siapapun. Aku ingin anak-anakku punya masa depan yang lebih baik. Lestari menepuk bahunya. Dan aku yakin kamu bisa. Kamu sudah melewati hal yang lebih sulit dari ini. Warung ini pasti sukses. Ayu tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada harapan. Hari pertama warung dibuka, Ayu merasa gugup. Ia khawatir apakah ada yang mau datang, apakah dagangannya laku. Tapi tak butuh waktu lama, beberapa tetangga mulai berdatangan. Seorang ibu tua, Bu Marni, datang pertama kali. Bagus sekali Ayu, sekarang kamu punya usaha sendiri. Semoga lancar ya. Ayu tersenyum merasa terharu. Terima kasih Bu, saya akan berusaha sebaik mungkin. Kemudian datang anak-anak kecil yang membeli jajanan, seorang bapak yang membeli kopi, dan beberapa tetangga lain yang mendukungnya. Ia merasa senang bisa berinteraksi dengan orang-orang di kampungnya lagi. Meskipun masih ada beberapa yang melihatnya dengan tatapan kasihan atau berbisik di belakang. Di antara pelanggan yang datang, Ayu sempat melihat seseorang berdiri di kejauhan. Rahman, mereka bertatapan sekilas. Tak ada kata-kata yang terucap, hanya sorot mata yang sulit diartikan. Ayu tak tahu apakah itu rasa bersalah atau sekadar kebiasaan lama yang belum hilang. Namun, ia memilih untuk tidak peduli. Rahman sudah bukan bagian dari hidupnya lagi. Ayu mengalihkan perhatiannya kembali ke warung. Ini hidupnya sekarang. Malam itu, setelah warung ditutup, Ayu duduk di ruang tamu bersama Rina dan Riko. Mereka membantu menghitung hasil penjualan hari itu. Bu, tadi banyak yang beli ya? Seru Riko dengan mata berbinar. Ayu tersenyum mengusap kepala anaknya. Iya nak, alhamdulillah. Semoga besok lebih ramai lagi. Rina menatap ibunya dengan bangga. Ibu hebat. Ibu nggak menyerah walaupun semuanya sulit. Ayu menatap kedua anaknya, merasakan kehangatan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ibu melakukan ini semua untuk kalian. Kita mungkin pernah jatuh, tapi kita harus bangkit lagi. Rina dan Riko mengangguk penuh semangat. Setelah anak-anak tidur, Ayu duduk di teras rumah, menatap langit malam yang penuh bintang. Lestari kembali menemaninya, kali ini tanpa banyak bicara. Mereka hanya duduk bersebelahan, menikmati ketenangan. Setelah beberapa saat, Ayu berkata pelan, aku pikir aku nggak akan bisa melewati semua ini. Tapi sekarang, aku mulai merasa ada harapan lagi. Lestari tersenyum. Kamu bukan hanya melewati Ayu, kamu bangkit, dan itu yang paling penting. Ayu mengangguk. Mungkin luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, tetapi ia telah memutuskan untuk melangkah ke depan. Dan kali ini, ia akan memastikan ia berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan Ayu mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Warungnya semakin ramai, dan perlahan-lahan, ia mulai merasa lebih kuat. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya keluarganya. Sejak kembali ke kampung, ia belum banyak berbicara dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Mungkin karena rasa malu, atau mungkin karena takut mendengar kata-kata yang menyakitkan. Namun, ia tahu bahwa ia tak bisa selamanya menghindari mereka. Pagi itu, setelah memastikan warungnya bisa ditinggal sebentar, Ayu mengajak Rina dan Riko mengunjungi rumah orang tuanya. Rumah kayu, sederhana itu masih sama seperti dulu, dengan halaman luas dan pohon mangga yang rindang di depan. Saat mengetuk pintu, ibunya, Bu Siti, membukakan pintu dengan wajah yang penuh haru. Ayu, akhirnya kamu datang juga. Tanpa menunggu, Bu Siti langsung menarik Ayu ke dalam pelukannya. Ayu terkejut, lalu perlahan membalas pelukan ibunya. Hangat dan penuh kasih, pelukan yang selama ini ia rindukan.
Ayahnya, Pak Hasan, duduk di kursi kayu dengan pandangan lembut. Kami menunggumu, Nak. Kami tahu kamu butuh waktu, tapi keluarga tetaplah keluarga. Ayu mengangguk, menahan air mata yang hampir jatuh. Maaf, Bu. Pak, aku terlalu sibuk dengan pikiranku sendiri. Aku takut kalau kalian kecewa. Bu Siti menggeleng, menggenggam tangan Ayu erat. Kamu anak kami, bagaimana mungkin kami kecewa? Justru kami bangga karena kamu berani bangkit. Saudara-saudaranya, Lintang dan Budi, ikut berkumpul siang itu. Mereka makan bersama di meja kayu yang penuh dengan masakan ibu. Budi, adik laki-lakinya yang paling usil, menyenggol bahu Ayu. Aku dengar warungmu mulai ramai. Wah, nanti aku bakal sering belanja di sana nih. Ayu tertawa kecil. Belanja atau cuma numpang makan? Lintang, kakak perempuannya, ikut tersenyum. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan Yu, kamu gak sendirian. Kami ada di sini. Ayu menghela napas lega. Selama ini, ia merasa seolah harus berjuang sendirian. Tapi ternyata keluarganya masih ada untuknya, masih menerima dan menyayanginya tanpa syarat. Setelah makan, Pak Hasan mengajak Ayu berbicara di beranda. Ayu, hidup memang tidak selalu sesuai harapan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Ayu menunduk, menyimak setiap kata ayahnya. Jangan biarkan masa lalu menghambat langkahmu. Kamu sudah melakukan yang terbaik, dan kami bangga padamu. Teruslah maju, Nak. Ayu menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Aku janji aku nggak akan menyerah. Pak Hasan tersenyum, menepuk bahu Ayu dengan penuh kebanggaan. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Ayu merasakan dukungan keluarganya secara nyata. Lintang membantu mencari pemasok barang dagangan dengan harga lebih murah. Budi sering mampir untuk membantu mengangkat barang atau menjaga warung saat Ayu harus mengantar Riko ke sekolah. Bahkan, Bu Siti mulai membuat kue-kue kecil untuk dijual di warung. Biar warungmu makin ramai, Yu, katanya sambil tersenyum. Ayu merasa hatinya semakin ringan. Ia tidak lagi merasa sendirian. Dengan keluarga di sisinya, ia yakin bahwa ia bisa melewati semuanya. Malam itu, Ayu menatap langit berbintang dari jendela kamarnya. Ia tersenyum. Luka di hatinya mungkin belum sepenuhnya sembuh, tapi ia tahu satu hal. Ia tidak sendiri. Dan dengan dukungan keluarga, ia siap melangkah lebih jauh untuk masa depan yang lebih baik. Hari-hari berlalu, dan Ayu mulai merasakan kedamaian yang dulu terasa begitu jauh. Pagi-pagi ia bangun lebih bersemangat, menyiapkan dagangan di warungnya, mengantar Riko ke sekolah, dan membantu Rina belajar di rumah. Kesibukan itu membuatnya tak lagi larut dalam kesedihan. Kini ia mengerti bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai rencana, tetapi bukan berarti kebahagiaan tak bisa ditemukan di jalan yang berbeda. Ia belajar menikmati momen-momen kecil yang dulu mungkin ia abaikan. Suatu pagi, Ayu sedang sibuk melayani pelanggan di warungnya ketika seorang wanita muda datang dengan wajah cemas. Mbak Ayu, saya boleh tanya sesuatu? Wanita itu bertanya ragu. Ayu tersenyum ramah. Tentu, ada apa? Wanita itu menarik napas dalam. Saya dengar Mbak dulu juga pernah bekerja di luar negeri. Saya sedang berpikir untuk jadi TKW, tapi saya takut. Saya nggak tahu apakah ini keputusan yang benar. Ayu menatapnya lekat-lekat. Ia melihat dirinya yang dulu dalam wanita muda itu penuh harapan, tetapi juga diliputi keraguan. Aku nggak akan bilang ini mudah, kata Ayu dengan lembut. Bekerja di negeri orang itu berat, ada banyak tantangan. Tapi kalau kamu benar-benar siap, baik mental maupun fisik, itu bisa jadi kesempatan untuk memperbaiki kehidupan. Wanita itu terdiam sejenak. Tapi saya takut meninggalkan keluarga saya. Ayu tersenyum. Itulah yang paling sulit. Aku juga pernah merasa begitu. Yang terpenting, pastikan kamu punya tujuan yang jelas dan jangan sampai kehilangan dirimu sendiri di sana. Kalau ada masalah, jangan sungkan untuk mencari bantuan. Wanita itu mengangguk pelan. Terima kasih, Mbak.
Saya jadi lebih yakin sekarang. Saat wanita itu pergi, Ayu merasa ada sesuatu yang berbeda di hatinya. Dulu, ia sering berpikir bahwa pengorbanannya sia-sia, tetapi sekarang ia sadar bahwa pengalaman pahitnya bisa menjadi pelajaran bagi orang lain. Seiring berjalannya waktu, usaha Ayu semakin berkembang. Warungnya tak hanya menjual kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menerima pesanan makanan kecil dari tetangga yang ingin menjual dagangan mereka. Bu Siti, ibunya, mulai rutin mengantarkan kue buatannya. Lumayan yuk buat nambah pemasukan warung, katanya sambil menyusun kotak-kotak kue di rak. Budi, adik laki-lakinya, juga sering datang membantu. Kalau warung ini makin besar, jangan lupa angkat aku jadi manajernya. Ya, godanya sambil tertawa. Ayu hanya tertawa kecil. Ia tak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan memiliki usaha sendiri dan mendapat dukungan penuh dari keluarga. Bahkan para tetangga yang dulu hanya memandangnya dengan kasihan kini mulai menghormatinya. Mereka tak lagi berbisik-bisik tentang kisah perceraiannya, melainkan membicarakan bagaimana ia bangkit dan sukses membangun hidupnya kembali. Suatu sore, ketika Ayu sedang menutup warung, ia melihat seseorang berdiri di dekat gerbang. Rahman. Sekilas, Ayu merasakan sesuatu di dadanya, tapi bukan lagi rasa sakit. Ada sedikit getir, tetapi tak ada lagi keinginan untuk menangis. Rahman berjalan mendekat dengan ragu. Ayu, boleh kita bicara sebentar? Ayu menghela napas, lalu mengangguk. Ada apa? Rahman menatap warung kecilnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Aku dengar warungmu sukses. Selamat. Terima kasih. Ayu menjawab singkat. Rahman mengusap tengkuknya, terlihat canggung. Aku minta maaf Yu. Aku tahu aku sudah menyakitimu. Ayu menatapnya dengan tenang. Ya, kamu memang sudah menyakitiku. Tapi aku sudah belajar untuk menerima semuanya. Sekarang, aku hanya ingin fokus pada hidupku sendiri. Rahman terdiam. Mungkin ia berharap mendapat jawaban yang lain. Tapi Ayu sudah tak ingin menoleh ke belakang. Aku harap kamu bahagia dengan kehidupan barumu, Rahman. Seperti aku yang akhirnya menemukan kebahagiaanku sendiri. Rahman menatapnya sesaat sebelum akhirnya mengangguk dan pergi. Ayu menatap punggung mantan suaminya yang semakin menjauh. Dulu, mungkin ia akan menangis dan meratapi semuanya. Tapi sekarang, ia justru merasa ringan. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar bebas dari luka itu. Malam itu, Ayu duduk sendirian di teras rumah, menatap langit yang penuh bintang. Angin sepoi-sepoi membelai wajahnya, tapi hatinya masih terasa berat. Pertemuan dengan Rahman tadi siang membuat pikirannya kacau. Ia tidak membenci Rahman, tidak lagi. Tapi menerima dia kembali, itu adalah hal yang berbeda. Saat ia masih larut dalam pikirannya, suara langkah kaki terdengar mendekat. Lestari datang, membawa 2 cangkir teh hangat. Aku tahu kamu pasti butuh ini, katanya sambil menyodorkan salah satu cangkir kepada Ayu. Ayu tersenyum tipis. Terima kasih, Tar. Lestari duduk di sampingnya, menyesap teh dengan santai. Jadi, Rahman datang lagi. Ayu mengangguk pelan. Dia bilang menyesal. Dia ingin kembali. Lestari mengangkat alis. Dan kamu? Ayu menghela napas panjang. Aku nggak tahu, Tar. Aku sudah memaafkannya. Tapi, aku juga nggak bisa pura-pura lupa semua yang sudah dia lakukan. Lestari menatapnya lekat-lekat. Kamu masih mencintainya? Ayu terdiam. Ia tidak tahu jawabannya. Dulu, Rahman adalah segalanya baginya. Tapi sekarang, hatinya masih sakit, tapi ia juga tak ingin terus-menerus terjebak dalam luka itu. Entahlah, Ayu akhirnya berkata, aku nggak mau menyimpan dendam, Tar. Aku ingin menjalani hidup tanpa beban. Tapi, aku juga nggak yakin bisa mempercayainya lagi. Lestari mengangguk pelan. Wajar kalau kamu merasa seperti itu. Luka lama nggak bisa sembuh dalam semalam. Tapi kamu harus ingat satu hal, Ayu. Jangan pernah mengambil keputusan hanya karena kasihan atau takut sendiri. Ayu menatap sahabatnya dalam-dalam. Lestari benar.
Ia tidak boleh kembali hanya karena rasa iba atau karena merasa kesepian. Aku butuh waktu, Ayu akhirnya berkata. Aku nggak mau tergesa-gesa. Lestari tersenyum. Itulah Ayu yang ku kenal. Ambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Yang terpenting, kamu bahagia. Ayu mengangguk. Untuk pertama kalinya sejak Rahman datang kembali, hatinya mulai merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu bahwa keputusannya tidak bisa diambil dalam sehari. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya terjebak dalam kesalahan yang sama. Matahari pagi menyinari halaman rumah Ayu, membawa kehangatan baru setelah malam yang panjang. Setelah berhari-hari merenung, akhirnya ia sudah mengambil keputusan. Ia akan memaafkan Rahman, tapi tidak akan kembali padanya. Ayu sadar, memaafkan bukan berarti melupakan atau mengizinkan orang yang menyakitinya untuk kembali ke dalam hidupnya. Ini tentang melepaskan beban di hatinya dan melangkah maju tanpa dendam. Siang itu, Rahman datang lagi ke rumah Ayu. Kali ini dengan ekspresi penuh harap. Ayu sudah menyiapkan hatinya. Ayu, terima kasih karena mau menemuiku lagi, kata Rahman dengan suara hati-hati. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar, tapi aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Ayu menatapnya dengan tenang. Aku sudah memaafkanmu, Rahman. Mata Rahman sedikit berbinar. Jadi, apa itu berarti kita bisa mulai lagi? Ayu menggeleng pelan tetapi mantap. Tidak, Rahman. Aku memaafkanmu bukan karena aku ingin kembali. Aku memaafkanmu karena aku ingin melanjutkan hidupku tanpa membawa luka masa lalu. Rahman terdiam. Ekspresi wajahnya berubah. Ada kekecewaan yang jelas tergambar di sana. Tapi Ayu, aku sadar aku masih mencintaimu. Ayu tersenyum tipis. Kalau benar begitu, kamu tidak akan menyakitiku dulu, Rahman. Rahman menghela napas panjang. Aku menyesal, Ayu. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu, kata Ayu dengan lembut. Dan aku bersyukur kamu menyadarinya. Tapi hidup kita sudah berbeda sekarang. Kamu sudah memilih jalanmu, dan aku sudah menemukan kekuatanku sendiri. Rahman menatapnya dalam-dalam, seolah berharap ada celah yang bisa ia masuki. Tapi Ayu tetap berdiri tegak, tanpa keraguan. Aku harap kamu bahagia, Rahman. Ayu melanjutkan. Dan aku juga ingin menjalani hidupku tanpa terikat masa lalu. Rahman menunduk lalu mengangguk pelan. Aku mengerti, katanya akhirnya. Terima kasih karena masih mau mendengar. Tanpa kata-kata lagi, Rahman berbalik dan pergi. Kali ini, Ayu tidak menatapnya dengan air mata. Tidak ada lagi sakit di dadanya. Hanya ada kelegaan dan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, Ayu duduk di teras rumah, menikmati secangkir teh hangat. Lestari datang dan duduk di sebelahnya seperti biasa. Jadi, kamu sudah mengambil keputusan? Tanya Lestari sambil tersenyum. Ayu mengangguk. Aku memilih untuk melanjutkan hidupku Tar. Tanpa Rahman, tanpa dendam. Aku ingin fokus pada masa depanku sendiri. Lestari menepuk pundak Ayu. Aku bangga padamu, Yu. Kamu sudah melalui begitu banyak hal, dan lihatlah kamu sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Ayu tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar merasa ringan. Masa lalunya tidak akan lagi mengikatnya. Sekarang, hanya ada masa depan yang menantinya. Masa depan yang ia bangun sendiri, dengan kekuatan dan keyakinannya sendiri. Dan kali ini, ia siap melangkah maju. Pagi itu, aroma kue-kue segar memenuhi udara di sekitar rumah Ayu. Warung kecil yang dulu ia dirikan dengan penuh perjuangan kini berkembang pesat. Ia sudah memiliki beberapa pegawai yang membantunya, dan pelanggan setianya semakin bertambah. Tidak pernah terlintas di benaknya bahwa dari sekadar usaha kecil-kecilan, kini ia dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di daerahnya. Ayu sedang mengawasi pegawainya ketika Lestari datang dengan senyuman lebar. Ayu, aku baru dapat kabar bagus, serunya penuh semangat. Ayu tertawa kecil. Kabar apa lagi ini? Sepertinya engkau lebih bersemangat daripada aku sendiri. Lestari menyerahkan sebuah surat.
Usahamu diundang untuk ikut bazar kuliner tingkat kabupaten. Mereka bilang, produkmu banyak diminati. Ayu tertegun sejenak membaca isi surat itu. Matanya berbinar. Benarkah ini, Tar? Aku bahkan tidak menyangka bisa sampai di titik ini. Lestari menepuk bahunya. Tentu saja, kamu pantas mendapatkannya, Yu. Kamu bekerja keras dan hasilnya bisa kamu nikmati sekarang. Ayu menghela napas, mengingat kembali perjalanan panjangnya. Dari seorang wanita yang dulu pergi ke luar negeri demi mencari nafkah, dikhianati oleh orang yang paling ia percaya, hingga kini bisa berdiri sendiri dengan usahanya. Ia tersenyum. Alhamdulillah, aku benar-benar bersyukur. Di suatu sore, saat Ayu sedang duduk di warungnya, beberapa pelanggan datang dan berbincang dengannya. Ibu Ayu, saya benar-benar kagum dengan perjuangan Anda, kata seorang pelanggan, seorang ibu rumah tangga yang sering berbelanja di sana. Iya, dulu saya sempat dengar cerita tentang Ibu Ayu. Sekarang usaha ini sudah maju, bahkan terkenal di mana-mana, tambah pelanggan lain. Ayu tersenyum hangat. Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha bangkit dan tidak menyerah pada keadaan. Kami jadi termotivasi, Bu Ayu, kata seorang gadis muda. Saya juga ingin punya usaha sendiri seperti ini suatu hari nanti. Ayu menatap gadis itu dengan lembut. Kuncinya adalah percaya pada diri sendiri dan tidak takut gagal. Semua butuh proses, tapi kalau kita sabar dan bekerja keras, insya Allah ada jalannya. Para pelanggan mengangguk penuh semangat. Ayu merasa hangat di hatinya. Ia tidak hanya membangun bisnis, tetapi juga menginspirasi orang lain. Malam itu, Ayu duduk di teras rumah, menatap langit berbintang. Lestari datang lagi, membawa 2 cangkir teh seperti biasa. Jadi, apa langkah selanjutnya? Tanya Lestari. Ayu tersenyum. Aku ingin mengembangkan usaha ini lebih jauh. Mungkin membuka cabang di kota sebelah. Aku ingin membuktikan bahwa perempuan bisa sukses tanpa harus bergantung pada siapapun. Lestari mengangguk penuh kagum. Aku tidak pernah meragukanmu, Yu. Kamu luar biasa. Ayu menatap ke depan dengan penuh harapan. Luka yang dulu begitu menyakitkan kini telah berubah menjadi kekuatan. Ia telah melewati badai dan kini ia menikmati cerahnya hari. Tidak ada lagi keraguan. Masa depan adalah miliknya dan ia siap menghadapinya dengan penuh keyakinan. Hari-hari Ayu semakin sibuk dengan usahanya yang terus berkembang. Ia sudah membuka cabang di kota sebelah dan mulai berkolaborasi dengan beberapa pebisnis lokal. Hidupnya terasa lebih tenang, penuh makna, dan bebas dari bayang-bayang masa lalu. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa di tengah kesibukannya, seseorang akan datang dan perlahan mengisi hatinya yang telah lama tertutup. Suatu sore, di salah satu cabang barunya, Ayu sedang mengecek stok bahan baku ketika seorang pria datang dan berbicara dengan salah satu pegawainya. Permisi, saya mencari pemilik usaha ini, katanya dengan suara ramah. Ayu yang mendengar itu langsung menghampiri. Ya, saya pemiliknya. Ada yang bisa saya bantu? Pria itu tersenyum hangat. Perkenalkan, saya Adrian. Saya pemilik toko bahan makanan organik di kota ini. Saya tertarik dengan produk Ibu Ayu dan ingin berdiskusi soal kemungkinan kerjasama. Ayu menatapnya sejenak. Sikapnya sopan, pembawaannya tenang, dan tatapannya penuh keyakinan. Silakan duduk, Pak Adrian, kata Ayu sambil mempersilakannya ke meja di sudut ruangan. Mereka pun mulai berbincang tentang peluang kerjasama, dan selama percakapan itu, Ayu merasakan sesuatu yang berbeda. Adrian bukan hanya sekadar rekan bisnis biasa. Ada kehangatan dalam caranya berbicara, ada ketulusan dalam sorot matanya. Kerja sama antara usaha Ayu dan toko Adrian berjalan lancar. Seiring waktu, pertemuan mereka menjadi semakin sering, tidak hanya untuk urusan bisnis, tetapi juga dalam percakapan yang lebih pribadi. Suatu hari, saat mereka bertemu di sebuah kafe, Adrian menatap Ayu dengan penuh perhatian. Ayu, bolehkah aku bertanya sesuatu? Ayu tersenyum. Tentu, apa itu? Adrian terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, aku tahu perjalanan hidupmu tidak mudah.
Aku menghormatimu atas semua yang telah kamu lalui dan capai. Tapi, apakah kamu masih percaya pada cinta? Ayu terdiam. Pertanyaan itu mengguncang hatinya. Dulu, ia berpikir bahwa cinta hanyalah sumber luka. Tapi sekarang, ia menatap Adrian, pria yang selalu memperlakukannya dengan hormat, yang tak pernah memaksanya untuk menerima sesuatu yang belum siap ia terima. Aku ingin percaya lagi, kata Ayu pelan. Tapi aku masih belajar. Luka lama membuatku takut untuk berharap terlalu banyak. Adrian tersenyum lembut. Aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa ada cinta yang tidak melukai. Ada cinta yang sabar, menunggu sampai kamu siap. Kata-kata itu menyentuh hati Ayu. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak takut untuk melangkah. Hari-hari berlalu, dan Adrian tetap ada di sisi Ayu, bukan untuk mendesak atau menuntut, tetapi untuk menemani dan mendukungnya. Suatu sore, mereka berjalan di taman setelah mengunjungi toko bahan baku yang akan menjadi pemasok baru untuk usaha Ayu. Ayu, aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin jujur, kata Adrian tiba-tiba. Aku menyukaimu, bukan karena kesuksesanmu, tapi karena caramu bangkit dari keterpurukan. Kamu adalah wanita yang kuat, dan aku ingin menjadi bagian dari hidupmu jika kamu mengizinkan. Ayu menatap Adrian, hatinya berdebar. Ini berbeda. Cinta ini tidak datang dengan janji manis yang kosong, tidak dengan paksaan, tetapi dengan penghargaan dan ketulusan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Terima kasih Adrian, aku masih butuh waktu, tapi aku tidak menutup hatiku untukmu. Adrian tersenyum hangat. Aku akan menunggu, karena cinta yang tulus selalu tahu bagaimana menghargai waktu. Ayu menatap pria di hadapannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa mungkin cinta sejati memang bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi tentang siapa yang tetap bertahan dengan ketulusan. Dan kali ini, ia siap untuk membiarkan hatinya merasakan cinta yang baru. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Ayu berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya putih sederhana yang memancarkan keanggunannya. Wajahnya tampak bahagia, tidak lagi menyimpan luka dari masa lalu. Hari ini, ia akan menikah dengan Adrian, pria yang mencintainya dengan tulus dan menghormatinya tanpa syarat. Lestari masuk ke dalam kamar, tersenyum lebar melihat sahabatnya yang tampak begitu cantik. Ayu, akhirnya hari ini datang juga, katanya sambil menggenggam tangan Ayu erat. Aku benar-benar bahagia untukmu. Ayu menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. Aku pun tak pernah menyangka akan sampai di titik ini, Tar. Dulu aku pikir kebahagiaanku sudah hancur bersama masa lalu, tapi ternyata Tuhan menyiapkan jalan yang lebih indah. Lestari mengangguk. Karena kamu pantas mendapatkannya. Kamu sudah cukup menderita, sudah saatnya kamu merasakan kebahagiaan yang sebenarnya. Ayu menghela napas, mengingat perjalanan panjangnya. Semua luka, air mata, dan perjuangan yang telah ia lalui kini membawanya ke tempat yang lebih baik. Di pelaminan, Adrian berdiri menunggu dengan senyuman hangat. Saat Ayu melangkah mendekatinya, hatinya bergetar. Bukan karena ragu, melainkan karena penuh rasa syukur. Setelah ijab kabul diucapkan, Ayu resmi menjadi istri Adrian. Suasana haru menyelimuti ruangan. Ketika tamu mulai memberikan ucapan selamat, Adrian menatap Ayu penuh kasih. Akhirnya, kamu menjadi bagian dari hidupku, katanya lembut. Ayu tersenyum. Terima kasih karena telah sabar menungguku dan selalu menghormatiku. Adrian menggenggam tangan Ayu erat. Aku tidak hanya ingin menjadi suamimu, tapi juga sahabatmu, pendampingmu dalam suka dan duka. Kita akan menjalani hidup bersama, tanpa rasa takut akan masa lalu. Ayu mengangguk penuh keyakinan. Ia tahu kali ini, ia membuat pilihan yang benar. Tahun-tahun berlalu, Ayu dan Adrian menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Bisnis Ayu semakin berkembang, dan ia juga aktif membantu para perempuan di kampungnya agar bisa mandiri secara ekonomi. Suatu sore, Ayu duduk di teras rumahnya, melihat anak kecil berlarian di halaman.
Seorang gadis kecil berusia 5 tahun berlari ke arahnya. Ibu, panggilnya riang sambil memeluk Ayu. Ayu menggendong putrinya dengan penuh cinta. Iya, sayang, mau apa? Adrian datang dari belakang, tersenyum melihat kebahagiaan itu. Ibu pasti capek. Sini, aku bantu jaga si kecil. Ayu menatap suaminya penuh syukur. Tidak, aku tidak capek sama sekali. Justru aku sangat bahagia. Adrian mengecup kening Ayu. Kamu layak mendapatkan semua kebahagiaan ini. Ayu tersenyum. Dulu, ia pernah berpikir bahwa hidupnya hancur. Tapi ternyata, perpisahan dengan Rahman bukanlah akhir dari segalanya itu, adalah awal dari perjalanan yang lebih baik. Kini, ia telah menemukan kebahagiaannya sendiri, bukan karena bergantung pada orang lain, tetapi karena ia memilih untuk bangkit dan menciptakan kebahagiaannya sendiri. Dan kali ini, ia benar-benar bahagia.